Jejak langkah rombongan tim relawan Flobamora se-Papua Barat sebelum memasuki desa Nelelamadiken, Kecamatan Ile Boleng, Adonara, diawali dengan ziarah ke pusara peristirahatan terakhir para korban yang telah pergi selamanya bersama lumpur dan batu dari tubuh Ile Boleng. Ile adalah bahasa lama Holot yang berarti gunung. Dalam keheningan malam diselimuti udara dingin, satu persatu anggota rombongan memberi penghormatan dengan menyalakan lilin sambil memanjatkan doa, sembari memohon restu untuk bisa berbagi kasih dengan keluarga korban yang ditinggalkan. Kita di sini saja atau sini? Pokoknya kita bakar Ya. ada. Nah, kita bakar yang ada baru nanti kita
Tepat pukul 8 malam, tim relawan tiba di posko induk setempat dan disambut langsung oleh Kepala Desa Pius Pedang Melai. Ucapan selamat datang dan salam perkenalan serta saling berbagi cerita menghantar malam semakin larut. Malam pasca semua pada nyenyak tuh. Dan memang awalnya tidak ada tanda-tanda itu. Memang hujan betul. Lebat sehari penuh, tidak ada tanda-tanda bahwa akan datang bencana. Nah, tanggal 4 itu semua lampu padam, jaringan telekomunikasi putus, jalur ini laut, darat tidak bisa tembus. Akhirnya di tanggal 4 dini hari kita coba melakukan pencarian korban secara manual. Itu kita dapatkan korban sebanyak 37 secara manual yang sudah mati. Lalu berikutnya hari kedua, ketiga sempat kita dapat korban yang bisa kita temukan itu 55. Setelah kita lakukan identifikasi rumah-rumah korban, masih satu yang sampai saat ini belum kita temukan. Antara korban rumah hilang, rusak berat itu mencapai 48, sehingga ketika Bapak Presiden datang tanggal 9 April, beliau memerintahkan untuk relokasi. Ya, kita relokasi 55 rumah yang harus relokasi. Nah, berkaitan dengan korban ini, memang kalau mau dikatakan Neli Lamadiken ya semua korban. Tapi ada tingkatan beban korban. Ada korban yang sama sekali rumahnya hanyut dan tidak bisa ditempati lagi, rusak berat tidak bisa ditempati lagi, sehingga ini menjadi fokus. Kita lebih berorientasi pada membantu mereka ketika mereka menempati rumah sendiri atau rumah dibangun oleh pemerintah. Karena mereka lari pakaian ibadah. Yang ada di rumah semua hal hilang, hanya pakaian ibadah. Sehingga waktu Pak Januarius komunikasi, saya bilang kita mungkin agak fokus ke sana, ke mereka-mereka ini, korban. Nah, dari korban-korban itu memang kita sudah pastikan bahwa mereka harus memiliki rumah bangun sendiri kan. Tapi tentu sekali ketika masuk rumah baru mesti ada paling tidak ada senduk satu, dua, kiri. Pola ini juga kita dengan beberapa LSM. Ketika mereka minta data, saya sampaikan juga kita fokus. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam dan perbincangan pun berakhir. Dalam kata penutupnya, Pius Pedang Melai dengan senang hati menerima permintaan tim relawan untuk rehat sejenak sambil menginap di Neli Lamadiken sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Rombongan tim relawan langsung diantar menuju kediaman kepala desa karena daya tampung di lokasi pengungsian tidak memungkinkan. Makan malam bersama di kediaman kepala desa berlangsung penuh keakraban, ditemani suguhan menu ikan bakar hasil tangkapan warga desa dengan cara tradisional.
Desa Nele Lamadiken dan sekitarnya merupakan salah satu lokasi terdampak dengan kerusakan cukup parah dan korban jiwa terbanyak. Dikutip dari data posko setempat, tercatat 55 orang meninggal dunia, 1 masih dinyatakan hilang, 3 luka berat, 27 luka ringan, 1 diskoleksi, dan 3 lainnya mengalami patah tulang, serta 645 orang terpaksa mengungsi. Selain itu, sejumlah 50 rumah penduduk, 2 jembatan, dan 2 ruas jalan penghubung antar desa sekitar juga mengalami kerusakan akibat diterjang air bah bercampur lumpur dan batu dari lereng Ileboleng Minggu dini hari 4 April 2021. Di posko ini, tim relawan menyerahkan bantuan kepada 55 kepala keluarga, masing-masing 1 set peralatan rumah tangga berupa lemari dan peralatan dapur. Sesaat setelah menerima bantuan secara simbolis di posko induk pada Jumat pagi 30 April, Kepala Desa Nele Lamadiken, Pius Pedang Melai, dengan suara bergetar menyampaikan bantuan yang diterimanya membuat ia bersama warganya merasa sangat terbantu dalam upaya mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Kita semua hadir di sini, keluarga besar Flobamora dari Papua Barat yang begitu jauh, melampaui lautan dan udara, hadir melihat langsung, mendengar langsung, menyaksikan langsung duka yang dihadapi oleh keluarga kita, juga keluarga Flobamora di Papua Barat, warga Nele Lamadiken yang tertimpa bencana 4 April 2021 yang lalu. Kasih, persaudaraan, cinta dan persahabatan yang dibawa jauh dari Papua Barat hadir bersama masyarakat Nele Lamadiken. Ini adalah suatu panggilan, tuntunan Tuhan bahwa duka yang dihadapi oleh warga desa Nele Lamadiken adalah juga duka keluarga besar Flobamora di Papua Barat. Maka pada kesempatan ini izinkan saya selaku penanggung jawab posko sekaligus sebagai Kepala Desa Nele Lamadiken yang mewakili seluruh masyarakat Nele Lamadiken, saya boleh mengatakan bahwa masyarakat Nele Lamadiken tidak sendiri. Keluarga besar Flobamora Papua Barat ada bersama kami. Dengan bantuan, dukungan, dan doa akan memberikan sebuah harapan baru, kekuatan baru untuk kami warga desa Nele Lamadiken boleh bangkit kembali dari segala keterpurukan, dari segala kelemahan, dari segala ketakutan dan kecemasan akibat bencana yang melanda tanggal 4 April yang lalu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kebersamaan kita bersama keluarga besar Flobamora Papua Barat, kita boleh mengaturkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita sekalian, Tuhan telah mengutus kita sekalian untuk hadir mengalami duka yang dialami ini. Pada kesempatan ini saya juga atas nama warga desa Nele Lamadiken menyampaikan terima kasih hormat yang tulus kepada keluarga besar Flobamora di Papua Barat yang telah memberikan kasih hati kepada warga desa Nele Lamadiken. Semoga seluruh bantuan, dukungan dan harapan ini mendapat berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Pertama-tama kami selaku
pengurus Ikatan Pemuda se-Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kades beserta warga yang ada di sini yang telah menerima kami dengan tulus hati, dan juga kami boleh bermalam di Adonara atau tepatnya di Nele Lamediken. Ya, apa yang kami berikan ini adalah satu bentuk kepedulian kami selaku warga Pulau Mora yang ada di tanah rantau, dan kami duka ini juga kami merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudari kami yang ada di NTT, bahkan khususnya yang ada di Adonara. Apa yang kami berikan ya sedikit, bukan karena kelebihan, tetapi itu karena kami juga merasa bahwa kami adalah bagian daripada warga masyarakat yang mengalami bencana alam ini. Untuk itu sebentar lagi kami juga akan kembali melanjutkan perjalanan kami dari sini, akan kembali ke Kupang nanti, dan besok lagi kami akan berangkat lagi ke Sumba untuk melanjutkan peduli kasih ini. Ya, kiranya doa Bapak Kades dan warga di sini boleh mengantar kami sehingga dalam perjalanan kami boleh ada dalam sukacita dan boleh tiba di sana dengan selamat, dan nanti kami akan kembali juga ke kampung halaman, kembali ke Papua Barat. Semoga doa semua menjadi harapan kami semua. Itu saja, terima kasih. Dari Pak Maran mungkin ada penyampaian. Cuma terima kasih dan hormat yang luar biasa. Saya sendiri tadi malam jam 1 duduk dengan orang tua di rumah. Saya tangkap satu kalimat yang sama dengan Pak Kepala Desa sampaikan, bahwa jauh di ufuk timur kami juga masuk dalam daftar daerah tertinggal kemiskinan secara di nasional. NTT dengan Papua urutan terakhir dari belakang, sehingga ini hanya karena kepedulian kami, kepedulian masyarakat juga, bukan hanya untuk orang rantau, tetapi orang Papua punya hati besar untuk orang NTT. Kalau istilah mereka di sana menyebut kita sebagai ipar. Sehingga kepedulian dari berbagai suku Nusantara, kami sebagai koordinator di posko di kota kabupaten seprovinsi Papua Barat, dengan caranya mereka memberikan sumbangsi untuk keluarga kita di NTT. Jadi terima kasih atas kepedulian. Kami tinggal bersama di sini dari malam. Waktu tidak mengizinkan kami lebih lama di sini, kan masih ada tugas panggilan kami, sehingga sekali lagi kami juga mendoakan agar keluarga yang tertimpa bencana di NTT, khususnya di Adonara, khususnya merasa bahwa penderitaan ini menjadi kegembiraan untuk kita dalam hidup sehari-hari, dan menjadi refleksi bahwa kehidupan ini memang jadi misteri. Kita tidak pernah mengenalkan bencana yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga khusus kami yang dari Flores Timur, saya dan Kadis dan Erwin, khusus untuk kakak Martinus dan ibu bisa tiba di salah satu kabupaten di NTT yang notabene-nya mungkin tidak pernah direncanakan. Beliau baru kepala suku baru belum sampai 1 bulan lebih, beliau sudah punya empati besar untuk sampai hadir di beberapa tempat. Saya sebagai masyarakat khususnya di Flores Timur, saya sendiri tadi malam saya juga duka mama meninggal, tapi karena saya merasa punya kakak mereka ada di sini, saya sebagai tuan rumah di tempat ini, saya izin harus mendampingi mereka sampai mereka pulang. Terima kasih karena tugas mereka masih lanjut. Sudah sampai di sini Flores Timur, mereka harus melihat saudara di Sumba, khususnya Sumba Timur.
Sehingga sekali lagi mewakili juga masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores Timur, mengucapkan terima kasih, meminta kabar dua. Tidak sempat bertemu Pak Bupati, kemarin dikonfirmasi kita sudah di lapangan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi kami tidak memberi apa-apa, ketulusan hati kakak berdua, karena sudah tiba di tanah kami. Inilah orang Flores Timur, kerasnya batu, suasana keadaan kakak mereka. Sehingga bagaimana kita merantau ke sana, hanya juga mencari nasi satu piring untuk memperpanjang hidup. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Kepala Desa dan juga semua warga di Nele Lamadike. Dukamu adalah duka kami, senyummu adalah senyum kami. Kita saling mendoa. Terima kasih. Mengakhiri kunjungan ke desa Nele Lamadiken, rombongan tim relawan kembali berziarah ke pekuburan massal dan juga dipusara 11 anggota keluarga Mukin. Turun dari lereng Ile Boleng, rombongan kemudian melintasi punggung bukit dan lembah, masuk ke tepian Danau Kotakaya menuju desa Adonara, kecamatan Adonara. Di desa ini tercatat 10 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke kerabat akibat rumah mereka rusak diterjang badai. Selain itu, 63 unit perahu dan sejumlah peralatan melaut milik warga desa hilang terhempas gelombang. Sekretaris Posko Desa Adonara Sadan Lukman yang menerima rombongan mengucapkan terima kasih berlimpah atas uluran tangan dari Ikatan Keluarga Flobamora se-Papua Barat. Sadan pun berucap, tiada sesuatu yang dapat dibalas, hanya doa yang bisa dipanjatkan untuk segala jasa kebaikan yang diberikan buat warga desa Adonara yang saat ini sedang dilanda kesulitan hidup. Di sini ini kalau sesuai dengan data yang kami serahkan ke kecamatan itu ada 10 kakak. Oh, 10 kakak. Hanya yang terdampak langsung waktu di tanggal 2 April ya. 4 April. Itu tuh ada 3 rumah, 4 di sini. Terus satunya di Dusun 1 satunya di Dusun 2 sini. Oh, itu rumahnya rusak total atau? Ada dua yang tumbang. Oh, Dua rumah yang tumbang, sedangkan yang rumah yang lain itu dinding sama atapnya. Tengah tumbang.
Waktu itu dari Badan Penanggulangan Bencana itu hari ada sempat kasih tenda darurat hari, hanya waktu itu masih dalam kondisi angin, sehingga tenda itu tidak tahan. Hujan itu kabar dengan angin, jadi terpaksa mereka masih mengungsi di rumah keluarganya. Oh iya. Sekarang mereka masih mengungsi di rumah keluarganya. Terus ada beberapa dalam waktu itu ada gelombang itu ada 63 korban perahu dengan alat tangkap nelayan, 63 perahu. Oh. Waktu itu kan pas hari Jumat, jadi orang pada Jumat sehingga pas gelombang itu mereka tidak bisa selamat, mereka punya alat tangkap. Sayonara, selamat tinggal Adonara, selamat jalan Cendrawasih. Terbang dan pulanglah dengan bahagia, karena cinta telah kau tabur di relung hati kami. Untuk kisah yang takkan terlewatkan hingga 1000 musim, di tanah keramat kami, Nusa Tadon Adonara.